Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan kebahagiaan lahir batin. Salam untuk semua sahabat dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat dan tentu saja salam lancar untuk segala urusan kita semua. Mari duduk santai, siapkan hati dan telinga. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang semoga bisa jadi pelajaran, hiburan, dan mungkin bahan renungan untuk kita bersama. Perkebunan tebu, Meranggen, Jawa Tengah, tahun 1987. Angga tidak pernah menyangka bahwa keputusan mengambil pekerjaan sebagai penjaga malam di perkebunan tebu Meranggen akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Surat lamaran yang dikirimnya 3 bulan lalu ke PT Gula Nusantara akhirnya mendapat balasan dan ia diterima sebagai security shift malam dengan gaji yang cukup menggiurkan untuk ukuran desa terpencil di Jawa Tengah. Pabrik gula tua itu sudah beroperasi sejak zaman kolonial Belanda. Dikelilingi ribuan hektar kebun tebu yang membentang hingga kaki gunung, tempatnya memang terpencil dan sepi. Untuk mencapai lokasi, Angga harus naik bis kota hingga terminal terakhir, lalu melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor ojek selama 1 jam melewati jalan tanah berliku di antara hamparan tebu yang tinggi menjulang. Hari pertama kerja, Pak Karno, kepala keamanan yang sudah berusia senja, memperkenalkannya pada rutinitas malam. Tugasnya sederhana: berkeliling area pabrik setiap 2 jam sekali, mengecek pintu-pintu gudang dan memastikan tidak ada pencuri yang mencoba masuk. Yang membuat Angga sedikit aneh adalah peringatan khusus dari Pak Karno. Nah Angga, nantinya ada satu tempat yang tidak boleh kamu dekati setelah jam 12 malam, kata Pak Karno sambil menunjuk ke arah selatan pabrik. Gudang tua yang ada di ujung perkebunan sana sudah tidak dipakai lagi sejak dulu. Kalau mendengar suara aneh dari sana, jangan pedulikan. Terus saja jalanmu, tambahnya. Angga mengernyitkan dahi. Suara aneh gimana, Pak? Balas Angga. Suara sapu lidi, seperti ada orang nyapu. Padahal gudang itu sudah kosong bertahun-tahun. Pak Karno menatapnya serius. Dan satu lagi, kalau melihat cahaya putih di sana, jangan didekati. Itu bukan cahaya lampu. Memangnya kenapa, Pak? Ada hantu? Tambah Angga penasaran. Pak Karno terdiam sejenak, menatap ke arah gudang tua yang samar terlihat di kejauhan. Ada sejarah yang tidak baik di tempat itu, Nak. Dulu, waktu masih zaman penjajahan, banyak kuli yang mati di sana karena dipaksa kerja rodi. Mayat mereka dikubur sembarangan di sekitar gudang. Sejak itu, tempat itu jadi angker. Jelas Pak Karno. Malam pertama berjalan lancar. Angga melakukan ronda dan berkeliling rutin setiap 2 jam, mengecek gudang-gudang utama, kantor, dan area produksi. Udara malam cukup dingin dan suara serangga malam berpadu dengan gemerisik daun tebu yang bergoyang tertiup angin. Tidak ada yang aneh. Tapi di malam kedua, ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, Angga mulai mendengar sesuatu yang membuatnya merinding. Dari arah selatan, dari tempat gudang tua yang dilarang Pak Karno, terdengar suara sapu lidi yang menyapu lantai. Serak, serak, serak. Suara itu teratur, seperti orang yang sedang menyapu dengan telaten.
Angga berhenti melangkah dan menajamkan pendengaran. Bunyi itu jelas sekali, meskipun jaraknya cukup jauh. Alah, mungkin itu cuman angin. Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi di dalam hati, ia tahu bahwa angin tidak bisa mengeluarkan suara seperti itu. Malam ketiga, suara menyapu itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih lama. Bahkan, Angga bisa mendengarnya dari pos jaga di depan pabrik. Penasaran bercampur takut, ia mencoba mengabaikan peringatan Pak Karno dan berjalan sedikit mendekati arah selatan. Perkebunan tebu di malam hari memang menakutkan. Batang-batang tebu yang tinggi mencapai 3 meter membentuk lorong-lorong gelap yang saling bersilangan. Cahaya senter Angga hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Suara langkahnya di atas tanah kering bercampur dengan gemerisik daun tebu terdengar nyaring di kesunyian malam. Semakin dekat ke gudang tua, suara menyapu semakin jelas. Dan yang membuatnya semakin takut, suara itu bukan hanya satu. Ada beberapa suara sapu lidi yang bekerja bersamaan, seakan-akan ada banyak orang yang sedang menyapu di dalam gudang kosong itu. Serak, 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 serak. Angga berhenti di tepian kebun tebu sekitar 50 meter dari gudang tua. Bangunan itu tampak seperti bayangan hitam besar di kegelapan. Bekas gudang penyimpanan gula dari zaman kolonial dengan atap seng yang sudah berkarat dan dinding bambu yang mulai rapuh. Tiba-tiba, suara menyapu berhenti. Keheningan total menyelimuti area itu. Bahkan, serangga malam seperti ikut terdiam. Angga merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang salah. Kemudian ia melihatnya. Cahaya putih pucat memancar dari celah-celah dinding gudang. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya yang aneh, bergerak-gerak seperti api yang berfluktuasi. Dan di dalam cahaya itu, Angga melihat bayangan-bayangan yang bergerak. Sosok-sosok putih tinggi yang melompat-lompat. Pocong. Jantung Angga berdebar kencang. Kakinya seperti tertanam di tanah, tidak bisa bergerak maju atau mundur. Ia hanya bisa menatap dengan ngeri ketika melihat puluhan pocong melompat-lompat di dalam gudang tua itu sambil mengeluarkan suara sapu yang aneh. Salah satu pocong tiba-tiba berhenti melompat dan menoleh ke arahnya. Meskipun jaraknya jauh dan gelap, Angga merasa mata pocong itu menatap langsung ke matanya. Tatapan kosong, seperti penuh dendam. Pocong itu mulai melompat ke arah Angga, keluar dari gudang, melewati kebun tebu. Bluk, bluk, bluk. Angga tersadar dari keterkejutannya dan langsung berlari sekuat tenaga kembali ke pos jaga. Dia berlari menembus lorong-lorong tebu, tidak peduli dengan duri dan daun yang mencakar mukanya. Suara lompatan pocong di belakangnya semakin dekat. Bluk, bluk, bluk. Ya Allah, ya Allah. Angga terus berdoa sambil berlari. Ia tidak berani menoleh ke belakang, takut melihat pocong yang mengejarnya. Baru setelah sampai di pos jaga dan mengunci pintu, Angga berani bernafas lega. Ia menengok keluar jendela, tapi tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan dan barisan tebu yang bergoyang tertiup angin. Pagi harinya, ketika Pak Karno datang untuk shift siang, Angga menceritakan pengalamannya. Pak Karno menghela nafas panjang. Makanya kan sudah kubilang jangan mendekati gudang itu. Kamu beruntung masih bisa lari. Pak, sebetulnya apa yang terjadi di gudang itu dulu? Tanya Angga.
Pak Karno terdiam lama sebelum menjawab. Tahun 1943, saat Jepang menduduki Indonesia, mereka memaksa ratusan kuli untuk kerja rodi di perkebunan ini. Kuli-kuli itu dipaksa kerja siang malam, tanpa istirahat yang cukup. Banyak yang mati karena kelelahan, kelaparan, dan penyakit. Lalu mayat mereka tidak dimakamkan dengan layak. Hanya dibungkus karung dan dikubur begitu saja di sekitar gudang. Bahkan ada yang dikubur tanpa kain kafan yang benar. Makanya arwah mereka tidak tenang. Angga bergidik. Kenapa tidak ada yang berusaha memakamkan mereka dengan layak? Sudah pernah dicoba beberapa kali. Tapi setiap kali ada yang mau bongkar kuburan untuk dipindahkan, selalu ada kecelakaan. Ada yang sakit parah, ada yang hilang di kebun tebu, ada juga yang meninggal mendadak. Pak Karno menggelengkan kepala. Akhirnya orang-orang takut dan membiarkan saja. Malam-malam berikutnya Angga mencoba menghindari area selatan. Tapi suara menyapu itu terus terdengar setiap malam, bahkan semakin keras. Kadang-kadang disertai dengan suara tangisan dan erangan yang menyayat hati. Yang lebih menakutkan lagi, pocong-pocong itu mulai berkeliaran keluar dari gudang. Angga sering melihat sosok-sosok putih melompat-lompat di antara batang tebu, terutama setelah tengah malam. Mereka tidak hanya satu atau dua, tapi puluhan. Minggu ketiga bekerja, Angga mulai mengalami gangguan yang lebih serius. Pocong-pocong itu mulai mendekati area pabrik. Suara menyapu terdengar dari berbagai arah, bukan hanya dari gudang tua. Kadang dari atap gudang utama, kadang dari kantor, bahkan dari pos jaga tempat Angga bertugas. Bluk, bluk, bluk. Suara itu mengikutinya kemana-mana. Bahkan ketika ia sedang duduk di pos jaga, suara menyapu terdengar tepat di atas kepalanya, di atap pos yang terbuat dari seng. Angga sering melihat ke atas dengan senter, tapi tidak pernah melihat apa-apa. Yang paling membuatnya takut adalah ketika ia mulai melihat pocong di siang hari. Sosok-sosok putih itu berdiri diam di antara batang tebu, menatapnya dari kejauhan. Ketika Angga mencoba mendekati, sosok itu menghilang. Pak Karno, sepertinya saya sudah tidak tahan, kata Angga suatu pagi. Hantu-hantu itu mulai mengganggu saya, bahkan di siang hari. Pak Karno menatapnya dengan wajah khawatir. Mungkin mereka sudah menandai kamu, nak, karena kamu pernah mendekati gudang itu. Lalu, bagaimana caranya supaya mereka berhenti mengganggu? Tidak ada cara. Pak Karno menggeleng sedih. Sudah banyak security yang resign karena hal yang sama. Ada yang bertahan hanya seminggu, ada yang sebulan, yang paling lama bertahan 3 bulan, tapi akhirnya jadi gila. Jadi gila? Yang benar, Pak? Iya, namanya Suprapto. Dia terus-menerus mendengar suara menyapu, bahkan ketika sudah di rumah. Katanya, pocong-pocong itu mengikutinya sampai ke rumah. Akhirnya dia masuk rumah sakit jiwa. Angga merasa dunianya runtuh. Terus bagaimana, Pak? Saya harus bagaimana ini? Coba bertahan saja dulu. Siapa tahu mereka bosan sendiri. Tapi keadaan justru semakin buruk. Malam itu, ketika Angga sedang melakukan ronda, ia melihat pemandangan yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Puluhan pocong berbaris rapi di tengah perkebunan tebu, semuanya menghadap ke arahnya.
Mereka berdiri diam, tidak bergerak, dan hanya menatap. Angga berhenti melangkah. Tangannya gemetar memegang senter. Cahayanya menerangi barisan pocong yang menakutkan itu. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang masih anak-anak. Semua terbungkus kain kafan putih kotor, kusam, dan sudah menguning. Tiba-tiba, pocong yang paling depan mengangkat tangan yang terikat dalam kain kafan, menunjuk ke arah Angga. "Ikuti kami." Suara serak keluar dari mulut pocong itu. Suara yang seperti datang dari kedalaman bumi. Pocong-pocong lainnya mulai bergerak, melompat pelan-pelan ke arah Angga. Bluk, bluk, bluk. Suara lompatan mereka berpadu menjadi simfoni yang mengerikan. Angga berlari sekuat tenaga, meninggalkan pos jaga, meninggalkan pabrik, berlari ke arah jalan raya. Ia tidak peduli lagi dengan pekerjaannya. Yang ia inginkan hanya keluar dari tempat terkutuk itu. Tapi ketika sampai di jalan raya, Angga menyadari ada sesuatu yang membuatnya putus asa. Suara menyapu masih terdengar. Serak, serak, serak. Suara itu mengikutinya. Ia naik ojek pertama yang lewat dan pulang ke rumah di desa sebelah. Tapi bahkan di rumahnya sendiri, suara menyapu itu masih terdengar. Dari atap, dari bawah lantai, dari kamar mandi. Pocong-pocong itu sudah menandainya. Angga mencoba pindah ke rumah saudaranya di kota. Tapi suara menyapu tetap mengikuti. Setiap malam tanpa gagal suara itu terdengar. Dan setiap malam Angga masih melihat sosok-sosok putih berdiri di pojok-pojok ruangan, menatapnya dengan mata kosong yang penuh dendam. "Ikutlah kami." Bisikan itu terus terdengar. "Ikut kami ke gudang." Angga mencoba pergi ke ustadz, ke dukun, ke paranormal. Alhasil, semua bilang hal yang sama. Arwah-arwah itu terlalu kuat dan terlalu banyak. Mereka sudah terikat dengan tempat itu selama puluhan tahun, dan sekarang mereka menginginkan Angga untuk bergabung dengan mereka. Satu-satunya cara adalah kembali ke tempat itu dan memenuhi keinginan mereka, kata seorang dukun tua. "Tapi kalau kamu kembali, kamu tidak akan pernah keluar lagi." Bulan demi bulan berlalu. Angga kehilangan berat badan drastis. Matanya cekung karena tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam, suara menyapu itu semakin keras, dan pocong-pocong itu semakin jelas terlihat. Mereka mulai menyentuhnya, mencakar-cakar tubuhnya dengan tangan yang terikat dalam kain kafan. "Ikuti kami." Bisikan itu semakin sering terdengar. "Ayo, kembali ke gudang." Keluarga Angga mulai khawatir. Ibunya yang sudah tua sering menangis melihat kondisi anaknya yang semakin parah. Kakaknya mengajak pindah ke Jakarta, berharap jarak yang jauh bisa memutus gangguan itu. Tapi tidak ada gunanya. Di Jakarta, di tengah hiruk-pikuk kota besar, Angga masih mendengar suara menyapu setiap malam. Pocong-pocong itu bahkan terlihat semakin jelas, berdiri di balkon apartemen, di koridor, bahkan di dalam kamar mandi. "Kenapa kalian tidak meninggalkan saya?" teriak Angga suatu malam. "Apa yang kalian inginkan?" "Kembali," jawab pocong yang sudah familiar.
yang paling sering muncul. Kembali ke gudang, bergabung dengan kami. Saya tidak mau mati, bentak Angga. Kamu sudah mati sejak malam itu. Pocong itu tertawa, suara yang mengerikan, seperti logam yang bergesekan. Kamu hanya belum menyadarinya. Angga menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya pucat, matanya cekung, pipinya kempot. Ia memang sudah tidak terlihat seperti orang hidup lagi. 6 bulan setelah meninggalkan perkebunan tebu, Angga akhirnya menyerah. Ia tidak tahan lagi dengan gangguan yang tidak pernah berhenti. Setiap malam, suara menyapu semakin keras, pocong-pocong semakin banyak, dan bisikan untuk kembali semakin mendesaknya. Suatu malam di bulan kemarau, ketika angin bertiup kencang dari arah selatan, Angga memutuskan untuk kembali ke perkebunan tebu Meranggen. Ia naik bis malam dari Jakarta, lalu melanjutkannya dengan ojek ke lokasi pabrik gula yang sudah lama ditinggalkannya. Pabrik itu masih beroperasi seperti biasa. Pak Karno masih bekerja sebagai kepala keamanan. Ketika melihat Angga, wajahnya langsung pucat. "Nah, Angga, kenapa kamu kembali? Kamu terlihat..." Pak Karno tidak melanjutkan kalimatnya. "Saya harus kembali, Pak. Mereka terus memanggil saya." Pak Karno menggeleng sedih. "Jangan, Nak. Kamu masih bisa pergi jauh dari sini. Ke luar negeri kalau perlu." "Tidak ada gunanya, Pak. Mereka akan tetap mengikuti saya kemanapun saya pergi." Malam itu Angga berjalan sendirian menuju gudang tua di ujung perkebunan. Batang-batang tebu bergoyang tertiup angin kencang, mengeluarkan suara gemerisik yang menyeramkan. Bulan sedang tidak terlihat, tertutup oleh awan tebal, sehingga kegelapan semakin pekat. Ketika mendekati gudang tua, Angga melihat cahaya putih yang sudah tidak asing lagi. Puluhan pocong berkeliaran di dalam dan di sekitar gudang, melompat-lompat sambil mengeluarkan suara menyapu. Serak, serak, serak. Bluk, bluk, bluk. Suara menyapu dan lompatan berpadu menjadi irama yang menghipnotis. Angga berjalan semakin dekat, tidak lagi merasa takut. Ia sudah terlalu lelah untuk takut. "Kalian menang," katanya pelan. "Saya sudah tidak tahan lagi." Pocong-pocong itu berhenti bergerak ketika melihat Angga. Mereka membentuk lingkaran di sekitarnya, menatapnya dengan mata kosong yang berkilat-kilat dalam kegelapan. "Selamat datang," kata pocong yang paling depan. "Akhirnya, kamu pulang." Angga memasuki gudang tua itu. Dinding bambu yang rapuh, atap seng yang berkarat, lantai tanah yang sudah keras. Di pojok-pojok gudang, ia melihat tumpukan tulang belulang manusia yang sudah menguning. Sisa-sisa kuli rodi yang mati puluhan tahun lalu. Tempat ini akan menjadi rumahmu selamanya. Pocong itu mendekati Angga. Tidak ada lagi kesakitan, tidak ada lagi ketakutan. Angga duduk di tengah gudang, dikelilingi oleh puluhan pocong. Mereka mulai mengeluarkan suara menyapu lagi, tapi kali ini terdengar seperti lagu pengantar tidur yang menenangkan. Serak, serak, serak. Mata Angga mulai terasa berat. Tubuhnya lelah setelah berbulan-bulan tidak tidur nyenyak. Perlahan, ia membaringkan diri di lantai tanah yang dingin. "Tidurlah," bisik pocong itu. "Tidurlah dan bergabunglah dengan kami." Angga menutup mata. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan,
Ia merasa tenang. Suara menyapu yang selama ini mengganggunya kini terdengar seperti musik yang indah. Pagi harinya, Pak Karno menemukan sandal dan tas Angga tergeletak di dekat gudang tua, tapi Angga sendiri tidak ditemukan. Yang ada hanya jejak kaki yang berakhir di depan pintu gudang lalu menghilang begitu saja. Pencarian dilakukan selama seminggu, tapi Angga tidak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa ia kabur atau bunuh diri karena depresi. Kasusnya pun ditutup setelah sebulan. Tapi Pak Karno lah yang tahu sebenarnya. Setiap malam, ketika ia melakukan ronda, ia mendengar suara menyapu dari gudang tua itu. Dan kadang-kadang ia melihat sosok tambahan di antara pocong-pocong yang berkeliaran. Sosok yang mirip dengan Angga. Security pengganti Angga juga tidak bertahan lama. Yang pertama resign setelah seminggu, yang kedua setelah 3 hari. Mereka semua mengeluh hal yang sama. Suara menyapu yang mengganggu dan penampakan pocong. Sekarang, mereka bertambah satu lagi. Gumam Pak Karno di suatu malam, sambil menatap ke arah gudang tua yang memancarkan cahaya pucat. Dan mereka akan terus mencari tambahan. Perkebunan tebu Meranggen tetap beroperasi hingga hari ini. Pabrik gula masih memproduksi gula seperti biasa, tapi gudang tua di ujung perkebunan tetap menjadi tempat yang ditakuti. Setiap malam, suara menyapu masih terdengar. Pocong-pocong masih berkeliaran di antara batang tebu. Dan siapapun yang bekerja sebagai security malam, cepat atau lambat, akan mengalami gangguan yang sama. Mereka yang bertahan akan terus dihantui hingga akhirnya menyerah dan kembali ke gudang tua itu. Mereka yang tidak tahan akan resign dan pergi, tapi gangguan akan selalu mengikuti mereka kemana-mana hingga mereka tidak punya pilihan lain selain kembali. Gudang tua itu seperti lubang hitam yang menyedot siapa saja yang pernah mendengar suara menyapu dari dalamnya. Dan koleksi pocong di sana terus bertambah seiring dengan korban-korban baru yang tidak bisa lepas dari cengkraman mereka. Hingga kini, tidak ada yang tahu persis berapa banyak orang yang sudah bergabung dengan penghuni gudang tua itu. Yang pasti, setiap ada security baru yang mulai mendengar suara menyapu, hitungan mundur sudah dimulai. Karena di tempat itu tidak ada yang namanya pelarian. Yang ada hanya penantian hingga korban berikutnya menyerah dan kembali untuk bergabung selamanya. Serak, serak, serak. Suara menyapu terus bergema di kegelapan malam menunggu korban berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.